Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Salsa Nabila Junaidi, mahasiswa dari Rombel B NIM 140141978. Kali ini saya akan membahas metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar. Belajar secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan di dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Yang pertama akan kita bahas adalah sintaks model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik dalam belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau laporan. Cara penerapan metode pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah yang diangkat hendaknya kontekstual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Pada tahap ini, kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan oleh guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang telah disarankan. Tahap yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, guru memastikan setiap anggota memahami tugasnya masing-masing. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Peserta didik melakukan penyelidikan atau mencari data, referensi atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Tahap selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecah masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Tahap yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecah masalah. Pada tahap ini, guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Kelebihan pembelajaran berbasis masalah menurut Ari Shoimin. Yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Kedua, peserta didik memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang kelima, peserta didik terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan yaitu buku, internet, wawancara, dan observasi. Yang keenam, peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi. Yang ketujuh, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Kelemahan pembelajaran berbasis masalah menurut Ari Shoimin. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Ada bagian di mana guru harus berperan aktif dalam menyajikan materi. Yang kedua, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.